Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Pondok Pesantren As-Siddiqiyah dicabut izinnya kembali oleh pelaksana Menteri Sosial. Dalam kasus Beki yang memperkosa santriwati di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jombang, Jawa Timur, dan sempat saat polisi menangkap Beki dihalang-halangi santri. Perbuatan Beki ada dua perbuatan, yaitu pertama merusak Pondok Pesantren As-Siddiqiyah yang mendidik agama bagi para santri, melanggar hukum pada waktu Beki ditangkap polisi, dihalang-halangi para santri, sama melakukan kejahatan. Berdasarkan alasan tersebut, Menteri Agama Gus Yakut mencabut izin Pondok Pesantren As-Siddiqiyah yang membuat para santri ada yang pulang ke kampung halamannya atau pindah sekolahnya. Dan baru 3 hari izinnya dicabut, pelaksana Menteri Sosial mencabut izinnya kembali. Pondok Pesantren As-Siddiqiyah dicabut lagi izinnya, sehingga Pondok As-Siddiqiyah dapat digunakan untuk menampung para santri menuntut ilmu agama. Pencabutan kembali izin Pondok Pesantren As-Siddiqiyah yang dilakukan pelaksana Menteri Sosial karena perbuatan Beki memperkosa santriwati tidak boleh dibebankan kepada pihak bapaknya, Kiai Muchtar Mukti, pimpinan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, kecuali Kiai Muchtar Mukti membolehkan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah melakukan pemerkosaan santriwatinya dan juga membolehkan para ustadznya untuk memperkosa santriwatinya sendiri. Maka dibenarkan mencabut izin Pondok Pesantren As-Siddiqiyah di samping melanggar hukum. Sehingga karena Pondok Pesantren, jadi sudah tepatlah pelaksana Menteri Sosial mencabut kembali izin Pondok Pesantren As-Siddiqiyah tersebut. Karena Pondok Pesantren As-Siddiqiyah itu yang melakukan kesalahan di sana adalah Beki, anak daripada Muchtar Mukti tersebut, selaku pemilik Pondok Pesantren As-Siddiqiyah tersebut. Dan hal ini tidak boleh dibebankan kesalahan Beki kepada Kiai Muchtar Mukti tersebut, karena itu Pondok Pesantren itu miliknya daripada Kiai Muchtar Mukti tersebut. Kecuali kalau Muchtar Mukti memberikan kesempatan kepada orang melakukan pemerkosaan para santri di Pondok Pesantren tersebut. Itu baru bisa mencabut izin daripada Pondok Pesantren As-Siddiqiyah tersebut. Itu sama juga, dan juga itu baru bisa lakukan tindakan demikian, mencabutnya. Sehingga tetapi karena dia tidak memberikan izin kepada orang lain menggunakan pondok pesantrennya tersebut untuk melakukan pemerkosaan para santrinya tersebut. Anak si Beki pun melakukan hal tersebut diam-diam tanpa sepengetahuan daripada orang tuanya, sehingga kesalahan Beki tersebut tidak bisa ditimpakan kepada Kiai Muchtar Mukti selaku pemilik Pondok Pesantren As-Siddiqiyah tersebut. Jadi sudah tepatlah pelaksana Menteri Sosial mencabut izin daripada Pondok Pesantren itu kembali. Jadi dia dapat kembali beroperasi dan melakukan pendidikan santri-santrinya tersebut, sehingga dapat belajar agama untuk memperdalam agama Islam itu demi meningkatkan akhlaknya. Harapan saya sudah tepat mencabut kembali izin Pondok Pesantren As-Siddiqiyah demi mendidik para santri mencari ilmu agama guna mempertebal akhlaknya tersebut. Karena itu prinsip agama adalah mempelajari agama itu untuk mempertebal akhlaknya. Sehingga itulah
Tetapi tidak boleh masalah orang lain yang berbuat kesalahan, anaknya yang melakukan kesalahan tersebut ditimpakan kepada mukhtar mukti tersebut dengan dicabutnya izin pondok pesantren As-Siddiqiyah tersebut. Tidak boleh, kecuali kalau mukhtar mukti tersebut memberikan kesempatan kepada orang untuk untuk melakukan pemerkosaan terhadap para santri di pondok pesantren tersebut. Apakah para ustadznya mau diperbolehkan melakukan pemerkosaan para santri tersebut? Hal itu boleh, yaitu boleh bahwa pondok pesantren Siddiqiyah itu ya tentu dicabut izinnya Siddiqiyah tersebut. Kalau dia memperbolehkan, ini tidak memperbolehkan, anaknya sendiri yang melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan bapaknya. Walaupun bapaknya membela, yaitu wajar, namanya bapak membela anak. Walaupun bapaknya membela, tetapi kesalahan Beki tersebut tidak boleh ditimpakan kepada Kiai Mukhtar Mukti sebagai pemilik pondok pesantren As-Siddiqiyah tersebut. Karena pondok pesantren tersebut tidak pernah diberikan izin melakukan perbuatan pemerkosaan di daerah tersebut, kecuali kalau Kiai Mukhtar Mukti memperbolehkan pondok pesantren As-Siddiqiyah untuk melakukan pemerkosaan santrinya dan memberi kesempatan kepada ustaz-ustaznya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Ya, hal itu pondok pesantren As-Siddiqiyah tersebut bisa dicabut izinnya, karena sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena dia sudah mempermalukan agama itu dan melanggar hukum itu. Tetapi kalau Kiai Mukhtar Mukti tidak pernah memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan pemerkosaan santriwatinya dan tidak boleh mencabut izin pondok pesantren As-Siddiqiyah tersebut. Jadi itulah yang saya lihat. Jadi harapan saya sudah tepat mencabut kembali izin pondok pesantren As-Siddiqiyah demi mendidik para santri mencari ilmu agama guna mempertebal akhlaknya. Sekian dan terima kasih.